Bab 6 Terobosan, kakak senior, dia hanya berbicara omong kosong, bahkan dia belum menggambar talisman. Chen Jingjing menjelaskan dengan tergesa-gesa, dia sangat takut bahwa Chen Fan akan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal dalam detik berikutnya. Chen Fan, jangan membuat masalah bagi kakakmu, minta maaf dengan cepat. Zhang Rumeng juga menyentuh Chen Fan dan membujuk dengan suara rendah. Wang Yunlan tetap tidak terpengaruh oleh kata-kata tersebut, dan melihat Chen Fan dengan dingin, seolah-olah menunggu dia berbicara, baik untuk meminta maaf atau mengungkapkan beberapa pendapat. Talisman pedang 5 elemen, seperti namanya, erat kaitannya dengan 5 elemen. Kuncinya tidak lagi berada pada 5 elemen, melainkan pada cara generasi dan pengekangan saling berhubungan. Seperti tanah melahirkan emas, emas melahirkan air, tanah menahan air, air menahan api, ini mengandung makna sejati dari 5 elemen. Jika Anda menggunakan talisman pedang aneh 5 elemen sebagai formasi 5 elemen, kekuatannya akan berlipat ganda. Cara pengekangan saling berhubungan bisa menyerang, dan cara generasi saling berhubungan bisa mundur dan bertahan. Ketika Chen Fan mengatakan ini, Chen Jingjing tidak tahan lagi. Dia menatap matanya yang merah basah dan berteriak, "Chen Fan, kamu keluar. Apakah kamu tahu berapa tahun senior Sister Wang berlatih cara talisman? Kamu baru saja berlatih di level kedua Ki. Aku belum berlatih apapun, dan berani mempertanyakan senior Sister Wang. Aku menyesal telah membawamu kemari, aku hanya mengungkapkan pendapatku." Chen Fan sedikit mengernyitkan keningnya, "Pendapat? Kamu malas dan tidak produktif bahkan dalam kultivasi Shenqi, dari mana kamu mendapatkan wawasan?" Chen Jingjing bertanya balik, "Dari buku, cara 5 elemen seperti ini, baik itu diubah menjadi talisman atau pedang, tidak bisa terpisahkan darinya." "Diam!" Chen Jingjing memotong Chen Fan lagi, berbalik untuk melihat Wang Yunlan, dan berkata dengan suara rendah, "Kakak, maafkan aku tidak tahu mengapa dia seperti ini hari ini, dan aku tidak akan membawanya kemari lagi di masa depan. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Wang Feng seharusnya akan datang, kalian berdua pulang dulu." Wang Yunlan tanpa ekspresi, menulis dengan ringan, tanpa melihat Chen Fan lagi, "Terima kasih, kakak, kita pulang dulu." Setelah Chen Jingjing selesai berbicara, dia mengabaikan Chen Fan dan berjalan ke lokasi formasi teleportasi terlebih dahulu. Zhang Rumeng juga menatap Chen Fan dengan ekspresi yang rumit, dan mengikutinya bersama-sama. Ketika dia kembali ke lapangan lagi, Chen Jingjing tidak bisa tidak menatap Chen Fan dengan tajam, dan berkata dengan dingin, "Memang benar, setelah beberapa hari diam, aku tidak bisa menahannya lagi. Jika kamu terus seperti ini, aku harap kamu tidak akan lagi melangkah ke rumah Chen." Setelah dia selesai berbicara, matanya sudah basah, dan dia berbalik untuk pergi jauh. Zhang Rumeng juga mengabaikan Chen Fan, dan langsung mengejar Chen Jingjing. Chen Fan mengerutkan kening, melihat kedua orang tersebut pergi, menggelengkan kepala sedikit, melihat gedung besar yang tidak jauh dari sana, dan setelah sejenak berhenti pandang, dia berjalan menuju gedung tersebut. Chen Jingjing dan Zhang Rumeng sudah jauh pergi. Zhang Rumeng memberikan sapu tangan kepada Chen Jingjing, dan berkata dengan suara rendah, "Jangan menangis, sejujurnya, saya pikir apa yang baru saja dikatakan Chen Fan tidak masuk akal." "Rumeng, mengapa kamu seperti ini? Bukankah kamu tahu seperti apa dia? Dia tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Dia sudah berlatih selama beberapa tahun sekarang, dan baru saja berlatih di level kedua Ki. Dengan dia seperti ini, apakah dia masih bisa berhubungan dengan 5 elemen?" Chen Jingjing berkata, "Benar juga." Zhang Rumeng juga mengangguk. Keduanya berjalan menuju sebuah jalan yang juga diaspal dengan giok putih, dan Chen Fan sudah berjalan di depan gedung besar, dan hanya kemudian dia melihat dengan jelas bahwa di atas pintu masuk gedung itu, ada sebuah plakat besar dengan 4 karakter besar yang tertulis, "Palace Ling Xiao", di atasnya, tulisannya kuat dan berwibawa. Dengan ancaman dan keabadian, betapa hebatnya pertempuran ini. Apakah benar surga dunia peri telah disalin? Chen Fan melihat 4 karakter besar itu dan mengerutkan kening sedikit. Dia bahkan lebih penasaran tentang kepala istana abadi dalam hatinya. Seperti apa kekuatan dan tingkatan yang bisa menciptakan dunia dalam skala besar ini? Sulit untuk dibayangkan melakukan ini. Setelah tinggal sejenak, dia melangkah ke dalam aula. Tentang Chen Jingjing yang menjadi sangat marah, dia tidak terlalu memperhatikannya. Kultivator abadi perlu memperbaiki diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka marah dengan mudah, dan pihak lain sama sekali tidak percaya pada kata-katanya, dan langsung menekannya.
yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dan setelah menyaksikan Wang Feng menembus tingkat pertama surga, hatinya terguncang. Jika sampai pada tingkat itu, bukan masalah baginya sama sekali, satu-satunya hal yang mengganggunya adalah dia seorang pedang yang terhormat, tapi dia tidak memiliki pedang. Jika dia menang dengan energi pedang, itu akan menghabiskan terlalu banyak energi. Setelah dia masuk ke aula utama, dia menyadari bahwa aula itu juga sangat ramai, seperti pasar yang sibuk. Banyak orang membawa berbagai macam senjata ajaib dan menjualnya kepada kultivator abadi lainnya. Banyak di antaranya yang menjual pedang, tetapi Chen Fan tidak melihatnya. Dalam pandangannya, dia hanya memiliki satu pedang, dan dia pasti akan menemukannya lebih awal atau lebih lambat. Adik kecil, apakah kamu ingin sebuah talisman? Pada saat ini, suara samar datang dari samping Chen Fan. Chen Fan memutar kepalanya untuk melihat, dan melihat seorang pria tua dengan alis nakal, memegang beberapa talisman kuning di tangannya, menatapnya dengan senyuman. Aku baru saja melihat bahwa sesama Taois sukses menembus surga pertama. Apakah kamu tahu talisman apa yang dia gunakan? Tidak, dia baru saja menggunakan talisman pedang kuno di tanganku yang membuka dunia, mengguncang dunia dan menangis hantu dan dewa. Saat talisman pedang muncul, siapa yang akan bertarung satu sama lain? Beli atau tidak? Satu potong hanya memerlukan satu batu roh. Chen Fan melirik sedikit, lalu mengalihkan pandangannya. Jelas bahwa ini hanya sebuah talisman pedang biasa, tetapi pria tua itu membesarkannya seperti ini. Hei, nampaknya adik kecil cukup berpengetahuan. Baiklah, aku tidak akan berbohong padamu lagi. Biarkan aku menunjukkan kepada Anda harta karun toko. Pria tua itu tidak ingin menyerah, jadi dia melanjutkan, apakah kamu punya talisman pedang 5 elemen? Chen Fan memotongnya dan bertanya. Talisman pedang 5 elemen? Adik kecil, tidak mudah. Anda melihat kelima talisman tadi. Sepertinya bisnis ini tidak bisa dilakukan. Bagaimana orang biasa seperti kita bisa menggambar talisman seperti itu? Sampai jumpa. Pria tua itu melihat bahwa Chen Fan adalah orang yang berpengetahuan, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Tunggu sebentar. Chen Fan melihat pakaian pria tua itu, hatinya bergerak, dan tiba-tiba dia menghentikannya. Pria tua itu berbalik dengan wajah bingung, pinjamkan aku 10 lembar kertas kuning dan pena cinabar, dan aku bisa memberi Anda set talisman pedang 5 elemen. Chen Fan berkata, apa? Kamu ingin menggunakan talisman pedang 5 elemen sebagai imbalan untuk jumlah bahan kecil ini? Pria tua itu terlihat tidak percaya, dan setelah melihat Chen Fan, dia tersenyum dan berkata, adik kecil, aku tidak bisa berkata-kata, jadi kamu juga dalam golongan yang sama. Orang-orang, tapi ini bukan hal yang baik, rekan-rekan tidak seharusnya saling menipu, meminjamkannya. Chen Fan terlihat acuh tak acuh. Baiklah, ini hanya beberapa lembar kertas kuning, apa masalahnya? Hanya saja cinabar agak mahal. Pria tua itu mengeluarkan tumpukan kertas kuning kosong sambil berbicara, dan hendak menawar harga cinabar dengan Chen Fan. Saat Chen Fan tiba-tiba bergerak, dengan momentum yang mengecoh telinganya, dia merebut kertas kuning, kuas, dan piringan kecil cinabar dari tangannya. Ini. Pria tua itu terkejut, dan hendak mengatakan sesuatu untuk menghentikannya, tetapi Chen Fan sudah mulai menggambar di atas kertas kuning, wajahnya serius, dan dia menulis dengan semangat. Setelah beberapa hembusan napas, ada pedang kecil yang digambar dengan cinabar di atas kertas kuning. Melihat dengan cermat, tubuh pedang kecil itu diukir dengan runa dan formasi, talisman pedang atribut api. Pria tua itu sangat berpengetahuan, dan mengenali talisman ini pada pandangan pertama. Dia melihat Chen Fan dengan kaget, dan lagi-lagi tidak bisa berkata-kata. Chen Fan juga tidak memperhatikannya, dia terus mengayun-ayunkan kuas di tangannya, membentuk talisman satu persatu di bawah pena. Beberapa saat kemudian, 10 talisman yang diukir dengan pedang kecil selesai di tangannya. Talisman pedang 5 elemen, 2 set talisman pedang 5 elemen. Pria tua itu sangat girang, melihat 10 talisman dengan tangan yang gemetar, sangat bersemangat. Sampai jumpa. Chen Fan menepuk 5 talisman dan kuas di tangan pria tua itu, lalu berbalik dan pergi. Ketika pria tua itu sadar kembali, dia menyadari bahwa Chen Fan telah menghilang di tengah kerumunan orang, yang membuatnya sangat menyesal karena pohon uang telah pergi begitu saja. Chen Fan menyimpan talisman-talisman ke dalam balutan bajunya, menemukan tempat yang sepi, dan duduk bersila, menutup matanya untuk berlatih.
Baru saja, dia menyelesaikan 10 talisman dalam satu kali, yang menghabiskan jiwanya dan energi aslinya. Untungnya, aura di sini melimpah, dan hanya beberapa hembusan napas untuk pulihkan energi aslinya. Hanya jiwa yang memerlukan sedikit waktu. Setelah beberapa saat, Chen Fan membuka matanya dan berjalan ke dalam kedalaman aula. Aku ingin menembus lantai pertama surga. Chen Fan berkata kepada seorang pria yang tampak seperti Meneer, latihan ki level kedua. Kamu bercanda. Pria itu terlihat terkejut, dia belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Tidak, baiklah, apakah kamu akan menembus level secara publik? Pria itu bertanya sambil menundukkan kepala untuk mencatat, tidak umum. Chen Fan berkata tanpa ragu, begitu, ini adalah batu catatan. Meskipun lulusan tidak akan diumumkan. Kamu berdua akan memiliki batu catatan ini, tapi tidak ada jalan buntu untuk mencatat dan mensimulasikan proses pertarungan. Jika gagal, kamu atau orang lain bisa menggunakan batu ini, terus melawan model lawan, tapi setiap kali dibutuhkan 20 energi abadi, setengahnya milik lawan dan setengahnya milik kita. Pria itu menjelaskan, baik. Chen Fan mengangguk dan mengambil batu catatan. Masuklah melalui pintu ini, tempelkan token pengadilan surgawi kamu di atasnya, dan formasi teleportasi akan otomatis memberikanmu tentara surga bintang 1. Setelah berkata demikian, pria itu duduk kembali di kursi dan menyaksikan Chen Fan pergi. Setelah waktu yang lama, dia menggelengkan kepala dan berkata pada dirinya sendiri, hutan ini sangat besar sehingga ada berbagai macam burung. Chen Fan berdiri di dalam formasi teleportasi sebagaimana yang dia katakan, dan setelah token ditempelkan di alur, dia diteleportasi ke platform kompetisi yang gelap. Sebelum dia sempat melihat lingkungan sekitar, cahaya putih tiba-tiba muncul beberapa meter di depannya, dan seorang wanita berpakaian merah muncul di depannya. Latihan ki level kedua. Wanita berpakaian merah itu mengerutkan kening sedikit. Chen Fan melihatnya dengan acuh tak acuh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beruntunglah, 50 poin energi abadi ini akan dengan mudah terkumpul. Wanita berpakaian merah itu tersenyum ringan, dengan kilatan meremehkan di matanya. Latihan ki tingkat ke-6 melawan latihan ki tingkat kedua. Ini adalah pertandingan tanpa keraguan. Meskipun dia tidak tahu mengapa orang dari latihan ki tingkat kedua akan datang untuk mati, tetapi selama ada energi abadi yang bisa diambil dengan cuma-cuma, dia tidak perlu ragu. Setelah suaranya reda, wanita berpakaian merah itu membalikkan tangannya, dan 3 lembar kertas talisman kuning muncul. Dengan gerakan tiba-tiba, ketiga talisman terbang keluar secara bersamaan, dan berubah menjadi 3 bola api menyala di udara dengan suara mendesis, dan meluncur ke arah Chen Fan.